tinggal di rumah dalam ibadah kita, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan, sukacita kepada Tuhan, kita boleh tetap dengan hati yang sungguh untuk boleh beribadah kepada Dia. Dan sekali lagi saya atas nama Gembala menyampaikan supaya Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online bersama pada hari ini dapat mengikuti sekali lagi dengan tertib, dengan sopan, dengan sungguh-sungguh yang kita ada di hadirat Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memulainya dengan menyerahkan seperti firman Tuhan. Kita berdoa untuk para hamba-hambanya melayani di mimbar ini. Kita percaya bila Tuhan mengurapi, memberkati seluruh kita yang melayani dan kita yang beribadah. Dan bila hari ini adalah hari kemenangan bagi orang percaya, karena setiap hari Minggu kita orang Kristen merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memulai ibadah kita dengan kita akan berdoa di tempat kita masing-masing. Kita siapkan hati kita untuk ada di dalam hadirat-Nya. Biarlah setiap kita boleh mengalami anugerah-Nya pada hari ini. Kiranya sungguh anugerah rahmat Tuhan boleh nyata kepada kita. Bila hari ini menjadi hari kemenangan kita, Yesus yang sedang mati, yang sedang bangkit, yang kita rayakan setiap hari Minggu, menjadi hari sukacita bagi orang percaya. Kita berdoa untuk keluarga kita, pribadi kita, para pelayan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Hanya dengan anugerah-Nya lah kita boleh dilawati pada hari ini. Tuhan adalah Tuhanku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuh, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara bergema mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Dia di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Kiranya ibadah kita pada hari ini jadi dan berjalan dalam tuntunan daripada Allah Tritunggal yang Maha Esa, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kita sekalian, mengurapi semua yang melayani. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jalannya ibadah kami, serta memberkati semua sarana kami gunakan untuk beribadah, dan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, pada kota Singkar dan tempat lain yang beribadah bersama kami pada hari ini. Tuhan merawati kami sekalian, bahkan seluruh umat Tuhan, orang Kristen yang beribadah pada hari ini. Sekalipun secara fisik kami tidak bisa berkumpul bersama-sama di gedung gereja, namun kami percaya bahwa dimanapun kami berada, dimanapun kami beribadah kepada Tuhan, kami boleh dilawati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami minta berkat, tuntunan pertolongan atas ibadah ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat terkasih. Saya percaya hari ini setiap kita ada di rumah kita masing-masing, dan kita boleh berkumpul bersama dengan keluarga kita, boleh menyiapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Selamat beribadah, selamat memuliakan Tuhan. Biarlah hati kita penuh dengan kerinduan kita untuk menyembah Tuhan, sekalipun dengan jarak kita terpisah karena situasi dan keadaan yang sedang kita alami saat ini. Tapi percayalah bahwa
kau masuk kebebasan, ada kuasanya darah Tuhan. Jika kau belajar disucikan, darah ada kuasa heran. Ada kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa Tuhanku hilangkan segala dosa. Ayat yang kedua, jika kau digoda oleh setan, ada kuasanya darah Tuhan. Tentu tak ada lain jalannya kalau kau masuk selamat. Ada kuasanya Yesus hilangkan dosamu. Ada kuasa Tuhanku hilangkan segala dosa. Ayat yang ketiga, jika Allah kau mendiamkan, ada kuasanya darah Tuhan. Kalau diampuni beri pujian, karena darahnya tebuskan. Ada kuasanya Yesus hilangkan dosamu. Ada kuasa Tuhanku hilangkan segala dosa. Ayat yang keempat, mari kita berdiri bersama-sama bersaksi dengan iman yang berani. Ada kuasanya darah Tuhan. Bilang apa itu dengan bukti, darah Al-Masih selamatkan. Ada kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa Tuhanku hilangkan segala dosa. Haleluya, kita percaya bahwa kuasa darah Tuhan Yesus menghapus dosa-dosa kita. Kita menyembah Tuhan bersama-sama lewat pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Bila melalui pujian ini, sungguh kerinduan kita hanya datang membawa hidup kita yang terbaik kepada Tuhan. Tidak akan pernah membawa selain yang terbaik, yang harum dan yang sejati di hadapan tahta-Mu Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami adalah penyembahan kami yang benar kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita berikan pujian ini.
buat kebaikan dan kemurahan bagi kami. Kami hanya datang mau mencari wajah, sebab firman-Mu nyata bagi kami. Lebih baik 1 hari di belakang daripada 1000 hari di tempat lain. Itu sebabnya ya Tuhan, kami membawa hidup kami, membawa penyembahan kami, hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu yang sedang menyembah-Mu pada saat ini. Biarlah Kau menyatakan kasih kemurahan-Mu di tengah-tengah setiap umat-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami hari ini boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang menentukan kami. Engkau Tuhan yang menyatakan kebaikan, kemurahan kepada kami. Terima kasih. Terima kasih. Mari coba Tuhan bersama dengan seluruh orang percaya di seluruh dunia. Kita akan mengucapkan pengakuan iman Rasul kita bersama-sama. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk kembali. Kita masih memuji Tuhan lagi bersama-sama. Saya mengajak kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 146. Saya percaya ini waktu bagi setiap kita untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada seluruh dunia ini. Sekalipun keadaan hari ini mungkin menegangkan bagi kita, tetapi biarlah pesan keselamatan, Injil keselamatan harus diberitakan ke seluruh dunia. Kemenangan iman nomor 142. Siapa takkan kabar sama kepada jiwa yang berhilang, berjuta jiwa digenggam si jahat, jikalau Injil tak didengarnya.
membuka Alkitab kita. Pembacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Habakuk pasal 3. Mari kita membaca kitab Habakuk pasal 3. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat ke-19. Saya akan membaca ayat 1. Bapak Ibu Jemaat Tuhan akan membaca ayat 2. Kita membaca firman Tuhan ini secara bertanggapan. Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Aku melihat kemah-kemah orang Kus yang tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang lagi, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau merenungkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit batu. Puji nama Tuhan. Kebenaran ini mengingatkan setiap kita bahwa ketika kemalangan melanda seluruh dunia, maka semua orang akan menghadapinya. Baik orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan mengalami kemalangan itu. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit batu. Kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan kita tetap berjalan di tengah-tengah situasi dan keadaan yang mungkin menakutkan bagi kita. Karena pertolongan Tuhan senantiasa Dia nyatakan kepada umatnya, kepada orang-orang yang mencari dan mengasihi Dia.
Kita melanjutkan pujian kita Bapak Ibu, umat Tuhan yang terkasih. Mari kita memuji Tuhan lagi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 269. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 269, Pergilah dan Warta. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Josimen, untuk kita pada hari ini. Biarlah kita menyiapkan hati kita yang terbaik untuk kita boleh menerima berkat firman Tuhan. Sungguh hanya Tuhanlah yang senantiasa ada di setiap kehidupan kita. Oleh karena karya salib yang Dia berikan bagi kita, kita boleh diselamatkan. Dan hari ini setiap kita telah menerima kuasa yang daripada-Nya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kuasa yang ada padamu lebih besar daripada kuasa yang ada pada dunia. Haleluya.
Tuhan yang sudah mengasihi kami, membuktikan kasih-Mu Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, mati untuk dosa-dosa kami, dan mengalahkan maut dan kematian sehingga bangkit dari antara orang mati. Selama 40 hari Engkau bangkit, Engkau menyatakan hidup, menampakkan diri kepada lebih daripada 500 orang menjadi saksi hidup sampai Engkau naik ke surga. Dan saat ini kami anak-anak Tuhan menantikan kedatangan Engkau yang kedua kali untuk menggenapi seluruh janji kemuliaan Tuhan. Dan biarlah di tengah-tengah situasi kami sebagai anak-anak Tuhan untuk menantikan penggenapan janji kemuliaan itu. Tuhan, jika kami ada di tengah-tengah dunia, sekalipun dalam perjalanan hidup kami ada duka cita, ada kesenangan, menangis, tertawa, tantangan, kesulitan dan peluang apapun yang kami jalani, kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami anak-anak-Mu. Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan bagi kami. Sebabnya kami terus ada di hadirat Tuhan. Sebenarnya firman berkata bahwa biarlah kami akan menjadi seperti Maria yang ingin mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami dengan waktu-waktu yang ada. Kami mungkin jatuh resiko seperti Marta, namun di balik itu kami ada waktu tentunya untuk ada di hadapan Tuhan. Demikianlah pagi hari ini kami anak Engkau telah kumpulkan di hadirat Tuhan, baik yang berhimpun di tempat ini, saudara
bersama-sama di rumah mereka. Tuhan lambati kami, terima pujian kami, dan sebentar kami akan diteguhkan, dikuatkan oleh firman-Mu, oleh Roh Kudus Tuhan, yang kiranya memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman yang kami pelajari. Maka hamba-Mu dan berkati kami sekalian. Terima kasih Bapa. Kami minta berkat pertolongan Tuhan selama kami belajar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengajak saudara untuk mendahului pembacaan firman Tuhan dari renungan kita hari ini dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20. Kita akan membaca ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Dari judul berikut, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Demikian firman Tuhan saya 11 dari ayat yang ke-12. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sampai menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak kesaksian yang barangkali saudara mendengar atau juga mungkin menyaksikan ya, di YouTube, di video-video ya, orang-orang yang katanya ya, sudah mati dan kemudian bangkit, lalu mereka menyampaikan suatu pesan ya, dari dunia orang mati. Ya, maksudnya dunia orang mati adalah dunia yang ya, kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani kita. Saya ditanya, "Pak, percaya nggak tentang apa yang disampaikan?" Ya, saya tidak bisa menjawab antara percaya dan tidak percaya. Tapi jelas bahwa saya akan mempercayai firman Tuhan dan juga mempercayai yang lebih daripada apa yang orang dunia bisa menyaksikan. Dan tentu Alkitab jauh lebih jelas untuk berbicara kepada kita. Saudara, kalau mungkin ada perkataan-perkataan orang sudah mati kemudian hidup lagi, lalu mereka berbicara tentang sesuatu, pastilah bahwa saudara akan coba untuk menyimak. Tapi jangan sekali saudara kita membaca Alkitab, kita tidak pernah bertanya bahwa Yesus Kristus sedang mati, kemudian dia bangkit. Terus setelah dia bangkit, setelah berulang kali Alkitab mencatat dia menampakkan diri kepada banyak orang dan teristimewa kepada murid-muridnya. Saudara, selama di dalam Paskah ya, sampai kepada hari ini saya berulang-ulang membaca peristiwa ya, dari Paskah penampakan Yesus, tentu sampai kita ya, memperingati hari kenaikannya, bahkan juga 10 hari setelah Yesus naik kita kenal dengan hari Pentakosta, di mana hari ini ya, beberapa kelompok pekarya ikut membaca Alkitab. Hari ini membaca tentang
Pentakosta. Itu adalah 10 hari setelah Yesus naik ke surga, ya, dicurahkannya Roh Kudus. Setelah kita sudah seringkali mendengarkan khotbah barangkali tentang perkataan Yesus di atas kayu salib, yang kita kenal dengan 7 perkataan Yesus di kayu salib. Kalau saudara menyimak kata-kata itu, saudara, lebih kepada satu proklamasi kepada dunia ini secara umum. Tapi kalau kita mempelajari kata-kata Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati, itu banyak kata-kata penguatan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya. Sekali kata murid-murid sini bukan dimengerti hanya kepada 12 murid yang kita kenal dengan 12 rasul, tapi Yesus juga punya banyak murid, ya, di antara 12 murid dan 12 rasul itu, saudara. Salah satu dari berbagai peristiwa penampakan Yesus setelah dia bangkit dan antara orang mati, dia menampakkan kepada para wanita, di antaranya Maria Magdalena dan yang lain-lainnya. Kemudian juga kita membaca khusus di dalam ayat pasal yang ke-20 dari Injil Yohanes, mencatat di sana menampakkan juga kepada sekelompok murid-muridnya dikenal dengan 12 rasul itu. Selama hari ini saya mau mengajak saudara untuk memperhatikan firman Tuhan tentang perkataan Yesus Kristus dalam penampakannya setelah ia bangkit. Saudara bisa mempelajari sendiri, ya. Saya hanya mengambil beberapa bagian, tentu berkat untuk saya yang saya bagikan, yaitu perkataan Yesus yang dia ucapkan kepada orang-orang percaya, kepada murid-muridnya setelah dia bangkit dari kematian. Tentu perkataan ini sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita pahami, untuk menjadi berkat kepada kita. Hari ini saya akan membagikan 4 bagian kepada kita dari tentu banyak perkataan yang biasa kita pelajari. Yang pertama, saudara, mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-15 yang sudah kita baca. Satu kalimat perkataan Yesus adalah kata Yesus kepadanya atau kepada Maria Magdalena, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Terjemahan lain sini bukan kata ibu, ini adalah perempuan, ya, woman. Why are you weeping? Wanita. Selain perkataan yang penting, ibu, mengapa engkau menangis? Setelah kalau kita baca sepintas, kalimat ini seperti tidak ada arti kayak kalimat orang biasa, bukan? Tapi saya berkata, saudara, sesuatu dikatakan Yesus pasti sangat penting. Kita coba merenungkan, mengapa Yesus berkata kepada Maria Magdalena? Ya, Maria ini banyak, saudara. Jadi kalau sudah baca Alkitab, ketemu nama-nama orang, saudara masih cari, ya, supaya kita tidak salah tafsir. Ya. Ini adalah Maria Magdalena. Dia berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Apakah Yesus tidak mengerti mengapa Maria menangis? Pertanyaan saya. Karena ada orang berkata, masa dia Tuhan tidak tahu mengapa Maria menangis? Kemudian Tuhan pasti dia tahu. Sama juga ada orang berkata, ada bertanya, saudara, sama juga seperti orang berkata, kok Tuhan tidak tahu Adam itu di mana setelah dia makan dari buah, dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan Tuhan datang di taman Eden dan dia berkata, "Adam, di manakah engkau?" Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan tidak tahu Adam di mana, saudara? Kok goblok benar, saudara? Ini Tuhan orang Kristen katanya maha tahu. Masa Adam bersembunyi aja nggak tahu, saudara? Pastilah bahwa Tuhan tahu. Saya juga percaya bahwa sesungguhnya Yesus adalah Tuhan. Dia tahu
yang saya mau jelaskan kepada kita. Yesus tidak melarang Maria untuk menangis. Sehingga Yesus berkata, mengapa engkau menangis? Sesungguhnya bahwa Yesus berkata, saya sudah tahu alasan mengapa engkau menangis. Karena engkau menangis sedang mencari mayatku. Kalau saya menggantikan kata Yesus kepada Maria, walaupun tidak diucapkan. Kenapa Yesus tidak berkata begini, saudara? Maria, kan lebih ringkas kalau ngomongnya, saudara. Kamu nggak usah nangis. Saya tahu bahwa kamu sedang mencari mayatku. Ini saya. Apa sih susahnya ngomong begitu, saudara? Tentu tidak susah, saudara. Tapi tentu Tuhan punya maksud. Yesus tidak langsung katakan, sudah Maria, kamu jangan menangis. Saya sudah bangkit. Tapi seterusnya dalam dialog percakapan selanjutnya, Yesus berkata kepada Maria dalam ayat yang ke-17, ini kelanjutan daripada percakapan itu. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kalau saya membaca lagi, saudara, di dalam ayat perbandingan lain, di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-10, di sana dikatakan, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jadi saya kasih Tuhan, perhatikan ada kata kunci yang dikatakan Yesus kepada Maria Magdalena. Pergilah. Pergilah. Saudara kasih Yesus bangkit, dia tidak berjanji untuk menghapuskan air mata, tetapi dia membiarkan air mata kita yang jujur tercurah di hadapannya. Dia tidak berkata, Maria, kamu jangan menangis, ini saya sedang bangkit. Dia berkata kepada Maria, mengapa engkau menangis? Itu artinya bahwa sesungguhnya Tuhan tahu Maria sedang menangis tentang apa. Maka yang ingin maksudkan kepada adalah bahwa biarlah Maria boleh menangis, tapi dia tahu apa maksud tangisan daripada Maria Magdalena itu. Pengkhotbah pasal 3 ayat ke-4 berkata demikian, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menangis. Ya, kita sudah kenal dengan pengkhotbah pasal 3. Untuk segala satu ada waktunya. Untuk apapun di bawah ini ada masanya. Ada masa COVID, Corona mewabah, pas juga ada masanya akan berakhir. Amin, saudara? Pasti, saudara. Yakin aja. Yeremia pasal 4 ayat 8 berkata, oleh karena itu lilitkanlah kain kamu, menangis dan merataplah, sebab murka Tuhan yang menyala-nyala tidak surut daripada kita. Maka saya perhatikan kita pengkhotbah berkata kepada kita, ada waktunya untuk meratap, ada waktunya untuk menangis, ada waktu untuk tanggal, ada waktu untuk menari. Ya, dia mengingatkan bangsa Israel dan juga tentu kepada kita orang-orang percaya. Oleh karena mendilitkanlah kain kamu, menangis dan merataplah. Hana menangis di hadapan Tuhan di tengah-tengah tekanan hidup, situasi yang dihadapinya, yang dihina ya oleh madunya. Petrus menangis setelah diingatkan oleh ayam jago. Saya ayam jago atau ayam betina saya tidak tahu, jangan. Yang jelas ayam berkokok lagi dia. Sebelum ayam berkokok, engkau sedang menyangkal aku 3 kali.
dikatakan bahwa Petrus menangis dan hatinya sedih. Matius 5 ayat 4 berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihidup. Saudara kasih Kristus, tangisan pertobatan, tangisan kerendahan hati, tangisan kesedihan seperti yang terjadi kepada Maria adalah wajar dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan tidak berkata, Maria kamu jangan menangis, tapi dia berkata, mengapa engkau menangis? Tuhan hanya ingin meneguhkan, Tuhan sudah tahu apa yang ditangisi oleh Maria. Sekali lagi saudara, Tuhan tidak selalu halaukan air mata kita, tetapi dia terima air mata kita yang jujur di hadapannya. Amin saudara. Maka jika saudara ingin menangis karena sebuah kejujuran di hadapan Tuhan, karena kesedihan yang jujur di hadapan Tuhan, karena pertobatan kita di hadapan Tuhan, karena kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, maka itu adalah sesuatu yang wajar. Kalau hari ini saudara saya kita bersedih, kita menangis situasi yang ada, itu sesuatu yang wajar. Tapi jangan kita hanya bersedih, kita juga jangan sampai mengumpat, ya. Apalagi saudara menfitnah, mencari popularitas, pelayanan yang sekarang beredar. Nah, saya minta maaf dulu saya katakan, saya hampir tidak mau membukanya, paling hanya lihat sepintas saudara hanya untuk tahu aja. Pendeta A khotbah begini di gereja A, pendeta B khotbah begini di gereja B. Lalu kemudian orang lain kemudian menanggapi, masing-masing buat tanggapan. Hanya saudara, gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan hanya sibuk dengan saling tanggap-menanggap. Amin saudara. Ini kita bukannya tanggap bencana COVID, kita tanggapin khotbah saudara. Dalam hati saya bertanya, jangan-jangan dibuat tanggap-tanggap ini saudara, ya minta maaf, jangan-jangan ya, hanya ingin mencari popularitas. Asal dikasih Tuhan, Tuhan sedang mengajar kepada kita, Maria, mengapa engkau menangis? Karena bukan Tuhan tidak tahu mengapa alasan Maria menangis. Tuhan tahu tentang kejujuran hati Maria. Maria sedang bersedih karena Tuhan yang dia ingin jenguk, dia ingin kasih rempah-rempah, tidak ada mayatnya lagi. Dia berkata dengan jujur, walaupun Tuhan Yesus sudah nampakkan diri, tapi Maria tidak kenal. Dia pikir itu penjaga taman saudara. Saya kasih Kristus. Kalau saudara dan saya menangis, dikatakan karena sebuah kesedihan yang benar, Tuhan tidak melarang kita. Karena kita merendahkan diri seperti kata Yeremia, ingin bertobat, ingin supaya murka Allah surut atas kehidupan kita, dosa-dosa kita, maka biarlah itu boleh terjadi. Situasi saat ini salah, mungkin sebagian kita belum menangis tidak menjadi salah, tapi kita menangis cari pertolongan siapa. Saya tidak kritik lagu Ebing Gade karena saya juga suka lagunya saudara, karena itu cuma lagu simbolis. Mengapa bencana ini terjadi? Ya, baik itu gempa bumi dan macam yang lain. Lalu jawabannya apa? Tanya pada siapa? Rumput yang bergoyang. Ya, soalnya jangan tanya pada rumput yang bergoyang, tapi kita datang menangis, tanya di hadapan Tuhan. Amin. Saya lihat posting-postingan orang di Facebook, ini COVID, ini murka Tuhan kah? Ini bencana apa? Ini pekerjaan setan kah? Saudara, kita tidak menjelaskannya. Kita tidak usah tuduh-tuduh. Apakah ini murka Tuhan? Apakah ini dari setan? Apakah ini kena bocoran itu laboratorium? Apakah ini disengaja? Saudara, yang jelas bahwa saatnya kita merendahkan diri. Saatnya kita bersedia masuk akal. Yang benar situasi seperti Maria, kita menangis di hadapan Tuhan. Perkataan Yesus selanjutnya saudara, yang tentu menguatkan kita. Dan kembali kepada Yohanes pasal yang ke-20 ini, perkataan Yesus kepada murid-muridnya.
Yohanes pasal 20 ayat 19 ayat 21. Saya membaca ke saudara semua bagian ini. Yohanes pasal 20 kita mulai baca ayat 19 sampai 23. Dari bagian berikut Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, mari kita katakan sama-sama 1, 2, 3, damai sejahtera bagi kamu. Dan sudah berkata demikian, dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus, sekali lagi mari kita sama-sama mengucapkannya, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Setelah perkataan selanjutnya, setelah bangkit dari kematian adalah satu kalimat yang penting, adalah damai sejahtera bagi kamu. Peace be with you. Damai sejahtera bagi kamu. Selain kata ini penting diucapkan karena situasi jelas kepada kita, di mana murid-murid sedang berkumpul, lalu mereka takut terhadap orang-orang Yahudi, sehingga mereka berkumpul, mereka bersekutu, mereka kunci pintu. Lalu kemudian Yesus datang, karena Yesus adalah Tuhan, sudah bangkit. Nanti kalau kita pun sudah jadi, mana sudah mati, sudah bangkit, kita akan memiliki namanya tubuh surgawi yang juga tidak dibatasi oleh apa? Waktu dan tempat. Maka sekalipun pintu-pintunya terkunci, mungkin ada tralis-tralisnya, maka Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Maka Yesus berkata, peace be with you, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, kenapa saudara? Karena murid-murid sedang dalam situasi ketakutan. Lalu kita mencatat bahwa karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Saudara, dunia begitu menakutkan. Jangankan sama orang lain, kata bahasa kita sendiri, sama diri pun kita sudah saling menakutkan. Amin, saudara. Kan murid-muridnya orang Yahudi, benar nggak? Lalu dia takut juga sama orang Yahudi. Karena sama diriku saudara menyerang, menjelekkan, membunuh. Kenapa saudara sama-sama orang Yahudi, kemudian orang-orang Yahudi ini begitu menakutkan bagi murid-murid? Ini bukan bicara karena satu suku, tapi kenapa saudara? Karena kepercayaan mereka sekarang berbeda. Murid-murid adalah pengikut Kristus. Orang-orang Yahudi yang tadinya membenci Yesus, mereka masih tetap tidak mengakui Yesus yang sedang mati dan bangkit itu adalah Mesias yang dijanjikan. Bukankah saudara agama yang seharusnya menjadi pembawa damai, tetapi sekarang saudara atas nama agama orang-orang Yahudi membenci pengikut Kristus. Atas nama agama mereka tidak suka kepada pengajaran Yesus, sehingga Yesus selalu mereka musuhi sepanjang hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita ada di dalam dunia situasi yang menakutkan. Maka Yesus pun datang, dan saya percaya bahwa ucapan Kristus bukan hanya untuk murid-muridnya. Ucapan Yesus adalah untuk saya dan saudara. Maka Yesus berkata, peace be with you, damai sejahtera bagi kamu, saudara. Kenapa saudara Yesus bisa mengucapkan ini? Karena dia yang punya untuk mengucapkannya. Siapa orang di dunia ini bisa berkata damai sejahtera bagi kamu? Paling kita bisa berkata, semoga damai sejahtera Tuhan memberkati kamu. Amin.
Bisa nggak bilang saudara, damai sejahtera bagi kamu? Maksudnya saya akan berikan damai buat kamu. Enggak ada saudara. Kalaupun ada, itu hanya gombal. Itu hanya gombal saja. Hanya Yesus yang sanggup. Karena dia Tuhan, dia sudah bagi, dia sudah menang. Dia sumber damai sejahtera yang punya hak untuk berkata damai sejahtera bagi kamu. Maka saudara, di tengah situasi apapun yang saudara jalani, kita jalani hidup ini, saudara, kita ingat Yesus sudah mati dan bangkit. Dia berkata kepada kita, damai sejahtera bagi kamu. Saudara berkata, damai sejahtera bagi saya. Peace be with me. Bukan hanya with you aja saudara, bukan hanya untukmu, tapi juga untukku. Selanjutnya saudara, saya langsung lompat dulu ya di ayat yang ke-27, yang ketiga. Apakah perkataan Yesus setelah dia bangkit dan telah mati? Ayat 27. Ini perkataan yang sudah tidak asing kita mendengarkannya. Ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara, saya mengutip kalimat terakhir. Itu perkataan yang penting, bukan hanya untuk Thomas, tapi juga untuk saya saudara dan untuk dunia ini. Yaitu janganlah engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Ini adalah perkataan Yesus kepada Thomas, atau nama lainnya adalah Didimus, salah satu daripada 12 murid atau yang kemudian diangkat menjadi 12 rasul. Di dalam ayat 19 sampai 23 kita baca, di mana tak kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Waktu itu saudara, Thomas tidak ada di situ. Lalu ada yang bertanya, Pak, Thomas kemana ya? Hanya masa ditanya-tanya saudara. Tidak ada pendeta bisa jawab saudara. Kalau ada pendeta bisa jawab, itu penjawabnya pasti ngawur-ngawur. Amin saudara. Ya nggak ada disebut kemana, jangan ditanya kemana saudara. Lalu ada yang tafsir, jangan-jangan dia lagi tidur siang saudara. Ah itu kan tafsiran ya. Jangan kita menghakimi, saya juga tidak tahu dia kemana. Ya, jadi jangan buat pertanyaan yang bikin nanti pendeta bisa tensi saudara. Pokoknya jangan ditanya, dia ada di mana. Yang jelas dia tidak ada ikut dalam perkumpulan waktu itu. Maka saudara, Yesus datang selanjutnya masih menampakkan diri kepada sekelompok murid-muridnya, dan saat itu Thomas ada. Waktu sudah nampakkan diri saudara, kelompok murid-murid sudah banyak jadi saksi. Mereka bicara sama Thomas, hai kawan, Tuhan kita sudah bangkit ya. Kemarin dia menampakkan diri, dia hadir di tengah-tengah kami. Thomas bilang apa? Aku tidak percaya. Tahu bahasa? Nah, itu bahasa Ibrani saja. Nah, itu tidak percaya. Aku tidak percaya. Aku memang memakai diri, baik percaya. Setelah maka Tuhan menampakkan diri dan tunjukkan kepada Thomas. Satu sisi itu positif saja. Jangan kita menilai semua negatif. Kenapa saya katakan positif? Ya, Tuhan juga tidak terlalu mencela dari Thomas. Ya, mungkin Thomas seorang yang kritis, seorang yang betul-betul ingin punya bukti langsung. Ya, itu positifnya. Ya, kadang-kadang kita juga saudara jangan suka jadi orang Kristen cuma ikut-ikutan. Apa kata orang? Apa kata orang? Karena apa kata orang, makanya saudara baca sedikit tulisan tanpa kita resensi, ya. Kemudian lihat sebuah komentar lalu kita kirim di grup misalnya, kita ya apa ini artinya kita kata orang. Kemarin ada yang lucu saudara, ya ini di grup hamba Tuhan GKI Indonesia. Berapa waktu yang lalu ada yang kirim saudara supaya anti COVID, ya, maka katanya minum teh sama limon, ya. Itu adalah obat dari Cina sana. Besok lagi kirim itu minum teh sama lemon dari Vietnam. Lalu besok lagi teman bilang ini dari Ambon. Ya, begitulah ya dunia. Ya,
hari ini begitu kita gampang meneruskan, tinggal kemudian ya kita ubah, menempel, ya, dan selanjutnya. Ya, Thomas positif adalah dia berusaha untuk mengerti. Positifnya ya, ya tentu tidak semua mengerti dengan sebuah logika kita. Tapi Tuhan juga sama, Yesus yang sama. Saya percaya bahwa Yesus yang sama tujuannya sangat-sangat khusus selain kepada murid yang diteguhkan kembali kepada Thomas. Maka sekarang Thomas juga lihat, ini bukti. Maka setelah Yesus menunjukkan diri, Thomas mengakui ya Allah, ku ya Tuhanku. Maka Tuhan berkata kepada Thomas, Thomas, sekarang jangan engkau tidak percaya lagi, percayalah. Maka akhir kalimatnya adalah Tuhan berpesan kepada semua orang percaya, berbahagialah kita yang percaya, bukan karena melihat ya, tetapi karena kita tidak melihat. Artinya maksudnya saudara percaya bukan karena saya lihat hanya dengan matanya semakin langsung ya. Tapi kita sekarang sudah percaya walaupun Yesus tidak menampakkan lagi seperti kepada Thomas, tidak perlu datang dalam mimpi, dalam apa sih kepada saudara dan saya. Maka hari ini saudara kita boleh percaya kepada Dia. Saya penting bahwa pesan Tuhan, perkataan Tuhan adalah jangan engkau tidak percaya lagi, percayalah. Karena engkau tak melihat, maka engkau percaya. Berbahagia mereka yang tidak melihat, namun percaya. Waktu saya kirim ini saudara, ada yang bahaya Pak kalau nak melihat percaya. Saya gurau-gurau, itu namanya corona ya. Nah, padahal bukan bicara corona, ini ayat saudara. Corona kan tidak kelihatan, tapi saya percayalah itu akan mematikan, betul ya? Corona aja kita percaya tidak kelihatan, masa Yesus sudah bangkit, sudah mewujudkan diri kita tidak percaya. Lalu sampai hari ini saudara, dunia masih berusaha untuk menghancurkan iman Kristen. Mulai daripada bahwa bukan dia disalib, teori-teori bermacam-macam ragam, bukan Yesus disalib, mulai teori bukan Yesus dia bangkit, sampai kepada teori yang rohani bahwa yang bangkit adalah rohnya, tubuhnya tidak bangkit. Masalah ini semua adalah teori-teori untuk menghancurkan iman Kristen yang sebenarnya halus sekarang, untuk meniadakan kematian Kristus. Maka saya kasih Tuhan Kristus. Yang jelas bahwa kita orang Kristen harus percaya sudah mati dan bangkit, dan kita mesti membuktikan berdasarkan fakta-fakta kita. Tentu perkataan Tuhan ini bukan hanya satu pesan tentang kematian dan kebangkitannya, dan juga berbicara tentang keselamatan yang Dia tawarkan. Dan sampai hari ini saudara masih ada orang yang percaya Yesus, itu memang pilihan saudara. Tapi Yesus akan berkata kepada saudara, jangan engkau tidak percaya, percayalah. Karena mau engkau percaya, mau engkau tidak percaya itu adalah hak dan pilihanmu. Tetapi semua kita pasti akan menghadapkan Kristus untuk bertanggung jawab. Amin. Saya mau kata apa saudara? Saya bisa membuktikan dan pasti akan membuktikan bahwa semua kita akan berhadapan dengan Kristus nanti waktu kita mati. Percaya tidak percaya itu urusan kita dunia ini. Tapi Yesus menawarkan percayalah, percayalah, percayalah. Yang terakhir saudara, mari kita kembali kepada Yohanes pasal 20. Ini kalimat yang selanjutnya yang terakhir yang keempat yang saya jadikan kepada kita. Maka kata Yesus sekali lagi kepada mereka yang 21, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Sebab kalimat dan perkataan yang keempat saya dapatkan sini adalah disebut kata kepada murid-muridnya, terimalah Roh Kudus. Yesus memberikan, menghembusi Roh Kudus kepada murid-muridnya, sehingga mereka diberikan kuasa. Kuasanya ada ayat selanjutnya, yaitu kuasa pengutusan.
Dia masih mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Setelah Yesus mengembusi atau memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, yaitu ada kuasa yang dia berikan. Pertama adalah kuasa memberitakan Injil yang mendatangkan pengampunan. Ini maknanya, saudara. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan seorang tetap ada, dosanya tetap ada. Karena ini ada pesan tepat dengan ayat 21. Dan bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini artinya, saudara, ayat yang ke-23 itu berkaitan ayat 21, pengutusan. Maka maknanya adalah bahwa Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya, juga termasuk kepada kita sebagai murid orang percaya, kuasa untuk memberitakan Injil yang mendatangkan kasih karunia pengampunan. Karena sekarang Bapa mengutus kita memberitakan Injil Kristus, maka orang yang menerima Kristus dengan sungguh-sungguh dosanya diampuni. Mereka menolak, dosanya tetap ada untuk selamanya. Yang kedua, makna daripada ayat ini adalah karunia khusus untuk melihat kemurnian hati dan pertobatan orang yang mendengarkan Injil. Jadi saya lebih melihat ini, saudara, satu karunia khusus yang Tuhan berikan kepada, pertama adalah khusus rasul-rasul untuk mampu melihat hati seseorang. Terus kalau ditanya, saudara, hari ini saudara ada enggak karunia itu? Saya berharap, saudara, kalau Tuhan tidak beri, jangan kita menghakimi. Kamu belum diampuni, kamu belum diampuni, dosamu masih ada. Ini hak istimewa yang Tuhan berikan kepada rasul-rasul. Buktinya di mana, saudara? Buktinya pada waktu Ananias dan Safira berbohong, Petrus tahu kan? Betul nggak? Tuhan berikan karunia kepada rasul untuk mampu melihat hati orang yang sungguh, hati orang bertobat, hati orang yang betul-betul mendapat pengampunan. Maka dia bisa berkata, dosamu sudah diampuni, engkau masih hidup berdosamu. Kalau kita ini, saudara, jangan ngaku-ngaku punya karunia itu. Kita diberikan karunia, diberikan kuasa memberitakan Injil. Waktu orang percaya, kita yakin aja karena dia percaya, dosanya diampuni. Tapi saudara, saya tidak berani berkata seperti Petrus, kamu masih punya dosa, kamu masih punya dosa. Nah, berani, saudara. Tapi rasul-rasul tentu diberikan hak yang istimewa. Yohanes Pembaptis pernah berkata, ia datang kemudian kepadaku akan membaptis dengan Roh Kudus. Sangat penting sekali lagi, perkataan Yesus ini adalah sekali lagi untuk menolong hari ini orang Kristen gereja sepanjang masa berbicara tentang pelayanan, tentang peran Roh Kudus. Memang sekarang kita hidup dalam zaman Roh Kudus yang bekerja. Allah Bapa sudah merencanakan karya keselamatan dalam kekekalan. Kristus sudah datang untuk melaksanakan jalan keselamatan itu. Maka Roh Kudus sekarang menuntun kita kepada keselamatan yang direncanakan oleh Bapa dan dilaksanakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Memang sekarang zamannya Roh Kudus. Tetapi saudara, kita tidak bisa bermain-main walaupun di zaman Roh Kudus. Yang bisa berkata terima Roh Kudus itu adalah Yesus. Kenapa saudara? Karena Bapa, Anak, Roh Kudus hakikat. Masing-masing menjalankan fungsi dan tugasnya. Jadi sekarang berkata bahwa setelah dia mati, dia bangkit ke surga, dia akan mengutus Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus dalam dunia pada hari Pentakosta. Tapi waktu dia bangkit dari kematian, secara khusus dia memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dan ini hanya Yesus yang bisa berkata. Amin, saudara.
hanya boleh berkata terimalah Roh Kudus. Hari ini lucu saudara, orang Kristen satu yang lain saudara bisa saling memberi Roh Kudus. Minta maaf saudara, ini Kristen bisa menyesatkan. Saudara, saya minta dimanapun saudara berada, jangan mau saudara terima Roh Kudus dari orang lain. Amin. Saudara belum tentu Roh Kudus. Jangan sampai ditipu, jangan roh setan nanti masuk. Hanya atas nama Roh Kudus. Tidak ada saudara, kenapa bertentangan kita? Mana ada orang Kristen boleh memberikan Roh Kudus? Kenapa saudara? Karena Roh Kudus adalah Allah. Masa kita bisa perintah Allah masuk ke orang lain, mengatur Roh Kudus sana sini? Termasuk juga saudara, tidak ada pendeta yang bisa memberikan Roh Kudus. Saudara, jangan ditipu. Minta maaf saya tidak menghakimi siapapun, tapi sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, kami punya kewajiban untuk menjaga kawanan domba yang Allah percayakan. Amin. Saya tidak urus orang lain saudara, tapi saya bicara tentang jemaat GKI Bethel. Saya tidak mau saudara ada terima Roh Kudus dari siapapun. Kalau saudara mau dipilih Roh Kudus, datang pada Yesus, minta Tuhan penuhi kita Roh Kudus. Tuhan penuhi kita dengan Roh-Nya yang kudus, menuhi hidup kita. Karena Dialah yang punya hak yang bisa berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara, kita jangan bermain-main dengan Tuhan. Tuhan juga berkata nama Dia kudus, nama Dia suci. Jangan menyebut nama Dia sembarangan, apalagi memain-mainkan Roh Kudus. Seorang pendiri dari satu gereja namanya Synagogue Church of Nation, namanya TB Joshua, tapi bukan orang Indonesia ya. Dia bernubuat bahwa tanggal 27 Maret tahun 2020 COVID-19 akan berakhir. Ini nubuatnya 27 Maret 2020. Sekarang sudah tanggal berapa saudara? Halo? Tanggal 26 April. COVID-nya masih sudah. Lalu orang tanya dia, hamba Joshua, bagaimana nubuatan Anda? Maka dia bilang begini, the Holy Spirit misled me. The Holy Spirit misled me. Roh Kudus telah menyesatkan saya, membohongi saya. Saudara, ini tidak kurang ajar. Seenaknya dia bilang Roh Kudus yang menyesatkan dia, Roh Kudus yang membohonginya. Ini saudara, zaman hari ini saudara paling suka dengan nubuatan. Saya tidak salah saudara, tapi mari kita dengarkan, simak baik-baik, berdoa kepada Tuhan. Apakah ada pesan kebenaran dalamnya? Tapi jangan terlalu mudah percaya. The Holy Spirit misled me. Wah, nyaman ya? Tinggal ngomongin saya. Roh Kudus menyesatkan saya, membohongi saya. Karena nubuatannya dia genapi. Tadi dia bilang Roh Kudus berbicara kepadanya. Saudara, ini kelakuan yang tidak benar. Ya, tidak benar. Saya tidak melarang saudara untuk sekali lagi ya, menyaksikan, menonton, mempelajari banyak doktrin. Tapi mari kita kembali rajin membaca Alkitab sungguh-sungguh. Tidak mengerti Alkitab, ada hamba Tuhan di sini. Ya, saudara boleh kita diskusi. Ya, kalau ada yang tidak mengerti, boleh ditanya saudara, sehingga iman kita terpelihara. Yang bisa berkata terimalah Roh Kudus itu hanya Yesus Kristus. Karena Dia telah berjanji untuk mengutus Roh Kudus menyertai orang percaya. Perkataan di sini penting sudah kasih Tuhan. Sekali lagi ada 4 ya, yang saya ringkaskan dari pesan-pesan Yesus. Perkataan setelah bangkit dari antara mati. Itu banyak saja. Nanti saya bisa baca kitab sendiri. Ya, karena untuk minggu-minggu selanjutnya nanti hamba-hamba lain akan khotbah. Ya, nanti akan mengajarkan tentu banyak hal kebenaran kepada kita. Di hari ini saya akan menutup dari beberapa khotbah berbicara sampai kita memperingati kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga. Sahabatnya tentang kematiannya, kuasa kebangkitannya, dan saat yang penting saya berkali adalah berbicara tentang perkataan-perkataan itu setelah Dia bangkit dari antara orang mati. Nah, kiranya 4 perkataan ini, ya dari sekian banyak perkataan boleh menolong kita.
Pertama adalah ibu, woman. Ya. Mengapa engkau menangis? Sekali lagi Yesus bukan tidak tahu mengapa alasannya Maria Magdalena menangis. Sama seperti Allah bukan tidak tahu Adam, di manakah engkau? Tapi justru Yesus tahu apa yang menjadi tangisan daripada Maria Magdalena. Dia sedang sedih mencari mayat Yesus yang sudah bangkit itu. Maka sudah berkata, Maria, kamu jangan menangis, ini saya. Saudara sudah berkata kepada Maria, aku tahu engkau sedang menangis. Kesedihanmu aku mengerti. Tapi kamu rasa susah. Aku sekarang pergi, sampaikan kepada saudaraku pada murid nanti kita akan berjumpa. Saya akan berjumpa dengan mereka di Galilea sana. Ya. Maka hati Maria bersuka cita tentunya. Pulang menyampaikan kepada murid-murid Yesus. Saudara kasih Tuhan tidak melarang kita untuk menangis. Sekali Khotbah berkata kepada kita, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk tawa, ada waktu untuk menangis. Menangislah karena kita Yeremia. Petrus menangis karena dia sedih dan bertobat. Dari ketangisan yang benar sesuai dengan situasi kondisi yang betul-betul Tuhan tahu. Sudah Tuhan akan memperhatikan tangisan kita. Hana menangis di hadapan Tuhan atas ketidakadilan yang dia alami. Dia tidak mencari cara untuk mencelakakan penina, tapi dia datang kepada Tuhan. Amin saudara. Saat dibuat orang lain jadi sedih, salah dihianati, salah dikata-katain, difitnah, sudah menangis di hadapan Tuhan. Ya. Maka Tuhan tahu tangisan kita. Damai sejahtera bagi kamu. Peace be with you. Juga peace be with me tentunya buat kita semua. Peace be with us. Kiranya damai sejahtera Tuhan bagi saya, bagi saudara, bagi kita semua. Perkataan yang penting saudara untuk meneguhkan kita di tengah-tengah situasi seperti murid-murid Kristus yang takut dengan bangsanya sendiri, sesama orang Yahudi yang hanya karena mereka lain kepercayaan. Mereka bagaimana kunci pintunya. Tapi Tuhan datang kepada mereka. Jangan takut. Damai sejahtera bagi kamu. Kalau kita takut memang hilang damai sejahtera, tapi Tuhan menguatkan kembali. Dan berkata kepada Thomas atau Didimus, jangan engkau tidak percaya. Percaya. Nah, setelah hari ini jangan engkau bebalkan hati kita dengan berbagai teori-teori saudara untuk menyangkal kematian penang Kristus. Yesus sudah membuktikan dia hidup dan dia pasti akan datang kembali untuk menjadi hakim dunia ini. Sebelum kita terlambat, ya, percayalah. Dan kalimat yang penting adalah Yesus berkata kepada murid-muridnya, terimalah Roh Kudus. Sekali lagi ini perkataan hanya Yesus yang boleh mengucapkannya. Tidak ada orang Kristen yang boleh memberi Roh Kudus kepada orang lain. Amin saudara? Jangan ada hamba yang memberikan Roh Kudus kepada orang lain. Nah kan saudara, karena Roh Kudus Allah, dia Tuhan kita yang menyertai kita. Nah bisa kita perintah-perintah. Ada cara-cara kita mengajak kepada kita. Kapan kita dibaptis Roh Kudus? Saat kita percaya Yesus kita dibaptis Roh Kudus. Saat kita berjalan kita dipenuhi Roh Kudus. Kita hanya butuh Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus. Tidak ada orang bisa selalu kamu penuh Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudus dipenuhi kita kalau kita hidup dalam bimbingannya, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kesucian, hidup dalam firman, dalam doa kita kepada Dia. Itu Tuhan penuh kita Roh Kudus. Yang selama ditipu-tipu diberi Roh Kudus nggak ada saudara. Ya sekali lagi ajaran yang penting, perkataan yang penting. Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami penuh dengan kekurangan dan keterbatasan untuk memahami firman-Mu. Biarlah oleh hikmat dan pertolongan daripada Roh Kudus kami dimampukan untuk memahami kebenaran firman Allah. Hamba-Mu sudah membagikan firman Tuhan pada hari ini.
dari ucapan perkataan-perkataan Kristus kepada murid-murid orang-orang percaya setelah mati bangkit dari antara mati. Ada banyak perkataan-perkataan yang kami pelajari, juga perintah-perintah Tuhan kepada gereja orang-orang percaya. Dan sekian banyak perkataan hamba-Mu sudah membagikan apa yang dapat hamba terima daripada Engkau ya Tuhan. Kiranya keempat perkataan Kristus ini boleh meneguhkan kami, boleh mengajak diri kami, karena ini pesan-pesan penting penguatan kepada kami. Dan terima kasih, suara hamba-Mu sudah berlalu, pikiran kemampuan kami terbatas untuk mengerti, untuk mengingat firman-Mu. Kami berdoa, kiranya Roh Kudus Tuhan akan menolong kami untuk memahami firman-Mu. Kami akan terus teguhkan dan dikuatkan. Kepada untuk semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Mungkin di antara kami yang hari ini sedang menangis oleh situasi secara umum, situasi dalam pekerjaan, situasi dalam rumah tangga, situasi dengan kesehatan. Apa berdoa, biarlah Tuhan Engkau datang kepada mereka. Engkau tahu tangisan mereka, Engkau tahu kesedihan mereka, Engkau tahu masalah mereka. Bapak berdoa, lawatilah mereka anak-anak-Mu. Kami sehati berdoa bagi saudara kami yang lemah, iman Tuhan kuatkan. Dalam tubuh dan sakit, di dalam nama Yesus Tuhan menyembuhkan. Saudara kami yang terinfeksi dengan COVID-19, ada dimanapun berada, Tuhan kiranya Engkau datang untuk menyembuhkan mereka. Situasi yang kami hadapi menakutkan, Tuhan berikan damai bagi kami. Terima kasih, berteguhkan umat-Mu supaya kami tidak tertipu dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kami hanya tahu di salah satu-satunya Tuhan yang bersama kami. Kami teguhkan setiap pemberitaan firman dan doa kami di dalam nama Kristus Tuhan kami. Setelah akhir ibadah ini kami bersyukur kami dapat mengambil bagian untuk memberi persembahan untuk Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan membutuhkan dana dan biaya. Kalau kami dapat memberi bukan karena kami lebih, dan biarlah Tuhan terima persembahan kami, baik anak-anak yang berkumpul di gereja ini maupun jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing yang mempersiapkan mengikut persembahan mereka. Tuhan akan memberkati. Hamba berdoa, ada di antara kami mungkin sedang dalam situasi ekonomi yang sulit. Tuhan tolong mereka. Yang mencekam, yang menakutkan, Tuhan menghibur, menguatkan mereka. Dan kami percaya untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk apapun di bawah langit ada masanya. Agar jika Tuhan mengizinkan COVID-19 masih ada pada saat ini, kami juga percaya pada waktu Tuhan pun akan membereskannya. Dan biarlah kami akan terus bersandar kepada Tuhan. Dan terima kasih dalam kami Bapa. Kami akan akhiri doa kami dengan doa yang saya ajarkan kepada murid-murid-Mu, juga kepada gereja sepanjang masa, untuk menjadi pemahaman tentang prinsip-prinsip di dalam berdoa. Mari saudara jemaat sekalian, kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, sekali lagi saya mewakili pengurus gereja, hamba Tuhan dan staf dari sekretariat gereja, bahwa saya menyampaikan beberapa hal kepada kita. Yang pertama, sekali lagi mengucapkan selamat di minggu, selamat beribadah kepada kita semua, dan biarlah kita tetap ada dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua saudara, untuk ibadah kita ya, sampai ada pemberitahuan selanjutnya, ya langkah-langkah yang gereja akan lakukan tentu berbarengan sekali lagi dengan petunjuk-petunjuk yang harus kami ikuti, baik dari organisasi gereja, dari pemerintah,
nanti kami akan infokan ya. Mari untuk sementara kita menjalani ya apa yang kita sedang jalani pada saat ini. Ya, sudah hampir 1 bulan kita beribadah ya melalui online. Kami berharap bahwa akan menolong kita sekalian. Dalam minggu ini saudara, nanti kami akan menyampaikan beberapa himbauan atau surat pengembalaan berkaitan dengan sepanjang bulan Mei, bagaimana format ibadah yang kita jalani. Nanti lebih rincinya kami akan sampaikan nanti dalam surat, baik itu melalui WA atau juga barangkali melalui kopi, fotokopi atau hard copy dan diantar pada saudara. Nanti ada yang bisa akan kami sudah siapkan untuk tata ibadah di rumah. Ya, bagi yang tidak ikut online ya sudah disiapkan oleh staf atau di gereja lagu-lagu khotbah untuk sepanjang bulan Mei. Ya, ada sesuatu nanti ya silakan diikuti petunjuk-petunjuknya yang kami akan sampaikan dalam minggu ini sampai sepanjang bulan Mei. Ya, karena tadinya kita berpikir barangkali akhir dari April sudah selesai ya. Ya, bukan karena nubuatan saudara, tapi ini perkiraan, tapi kelihatannya kita masih mungkin ya paling tidak barangkali kita akan lihat lagi 1 bulan ke depan. Ya, 1 bulan ke depan. Kemudian yang ketiga saudara, kita atas nama Badan Penjemaat menyampaikan turut berduka kepada keluarga besar Pak Cornelius, khususnya keluarga dari Ibu Ida dari Sidadi Pakor, yang dimana orang tua mereka ayandanya yang sudah ya, meninggalkan dunia ini pada tanggal 23 yang lalu Pak ya. Ya, sekali lagi turut berduka cita. Memang informasinya ya sekarang agak sulit ya untuk keluarga bisa berkumpul ya. Jadi tentu kita berdoa ya, tentu bagi keluarga ditinggalkan mereka tetap kuat teguh di dalam Tuhan ya. Kalau situasi normal ya pastilah keluarga akan pulang semua. Ya, ini situasi yang ya tidak memungkinkan. Biarlah sekalipun sudah berpisah ya biarlah mereka tetap dalam anugerah kekuatan daripada Tuhan. Dan kemudian sekali lagi himbauan saya buat kita sekalian, selain ibadah-ibadah umum yang kami laksanakan pembinaan, kami berharap Bapak Ibu Saudara setiap kategori akan melaksanakan pembinaan. Ya, baik melalui pembacaan Alkitab, melalui kenalan Alkitab, melalui doa-doa kelompok ya yang kami akan laksanakan. Ya, khusus untuk berkarya, ya, saya belum jadi tapi akan coba ya minggu ini kita akan buat ibadah ya baik lewat online, mungkin lewat Zoom atau lewat Big Link yang sudah dibuat grupnya. Tapi saya masih belajar dulu ya, jadi situasi ini nanti khusus untuk perkarya. Nanti setiap Jumat ada ibadah ya online bersama. Ya, mungkin nanti modelnya apa kami akan informasikan ya. Akan informasikan, tolong diikuti petunjuknya supaya kita tetap terbina, persekutuan kita tetap jalan. Ya, demikian juga di kelompok-kelompok lain nanti masing-masing pembina akan memberikan himbauan dalam penubuhan kita. Demikian dapat saya sampaikan. Terakhir sekali lagi terima kasih bagi Bapak Ibu yang tetap setia ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, baik mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan-persembahan. Sekali lagi sepanjang bulan-bulan ini persembahan kami sambut banyak semua saudara untuk kas umum ya, untuk kas umum. Jadi Bapak Ibu berikannya satu aja persembahan, tidak apa-apa, karena kita juga dalam situasi ekonomi ya masing-masing ya tentu ada kendala. Kita tetap mendukung pekerjaan Tuhan. Nanti persembahannya silakan diberikan nanti di tempat setelah ibadah ini kepada Bapak Ibu yang di rumah. Silakan dikumpulkan, mau 1 bulan kan nanti di store, mau diantar gereja atau perlu dijemput nanti tinggal diinformasikan. Terus memberkati kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Sampai berjumpa dalam ibadah yang minggu akan datang. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian doksologi, kita iring mahu saja ada bersama. Selamat
oleh Engkau yang sudah menyertai, memberkati kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau berkati semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, dan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Kami akan berjalan sepanjang minggu ke depan sampai kami berjumpa kembali dalam ibadah yang akan datang. Hamba berdoa kiranya Engkau akan melihara, menjaga, melindungi, dan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang sudah tebus oleh darah Kristus menjadi milik-Mu. Karena kami ada milik pada Engkau, maka kami percaya seluruh hidup kami ada dalam kedaulatan pada Engkau ya Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih dan karunia di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan oleh kekuatan dan pertolongan dalam hidup dan kuasa kepenuhan daripada Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kami sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.